Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Sekarang kita akan bahas tentang isim ma'rifat ya, isim ma'rifah atau isim ma'rifah atau isim ma'rifat ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang na'at ya. Dan di sini Ibnu Ajurum sebelum membahas tawabi' yang lain ya, seperti ataf, taukid dan badal, di sini beliau memberikan penjelasan tentang isim ma'rifah dan isim nakirah. Walaupun kalau saya biasanya kalau mengajarkan ilmu nahwu ya, materi tentang isim ma'rifah dan isim nakirah itu saya jelaskan di awal. Ya, karena mengetahui tentang isim ma'rifah dan isim nakirah ini sangat penting ya sebagai bekal menyusun kalimat. Ya. Di sini Ibnu Ajurum rahimahullahu taala berkata wal ma'rifatu dan isim ma'rifah khamsatu asya'a, ada 5 macam. Yang pertama di sini disebutkan alismul mudmaru. Isim mudmar maksudnya dhamir. Ya, nahwu contohnya ana, saya, wa anta dan kamu. Ya, dhamir kita semua udah tahu ya. Kemudian walismul alamu, isim alam maksudnya nama. Ya, baik nama manusia, nama kota, nama negara ya. Nahwu contohnya Zaidin. Si Zaid wa Makkah dan Mekah. Ya, kalau Zaid nama orang, Makkah nama kota. Walismul mubhamu, ya isim yang masih samar. Nahwu contohnya haza ini, wa hadhihi ini juga ini isim isyarah, wa haula'i ini tapi untuk jamak. Ya, jadi yang termasuk isim ma'rifah adalah isim, di sini dikatakan isim mubham. Tapi sebenarnya lebih enak nanti kita jelaskan langsung bahwasanya yang dimaksud dengan isim mubham di sini adalah isim isyarah ya, kata tunjuk, dan isim mausul, kata sambung. Ya, nanti akan dijelaskan. Ya. Kemudian walismul ladzi, dan isim yang fihi padanya al alifu wal lamu, terdapat alif lam atau isim yang diawali alif lam. Nahwu ya, contohnya ar-rajuli, laki-laki itu, wal ghulami, anak laki-laki itu, atau bisa juga budak itu atau pelayan itu. Kemudian wa ma udhifa, dan apa-apa yang udhifa disandarkan ya, diidhafahkan ila wahidin kepada satu min hadhil arba'ati, dari 4 isim ma'rifah yang telah disebutkan. Jadi kalau ada isim nakirah disandarkan kepada isim ma'rifah, maka statusnya berubah menjadi ma'rifah gitu ya. Penjelasan, berdasarkan kejelasannya isim terbagi menjadi 2 kelompok. Ya. Isim ma'rifah dan isim nakirah. Isim ma'rifah adalah isim yang penunjukan bendanya sudah tertentu ya, tidak berlaku umum. Dan isim ma'rifah ini ada 5 macam ya. Yang pertama dhamir. Dhamir ada macam-macam ya. Ada dhamir munfasil fi mahali raf'in. Dhamir yang tulisannya terpisah dan dia berposisi menempati isim yang marfu ya. Di sini dia sebagai mubtada, yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini sudah kita bahas. Kemudian dhamir munfasil fi mahali nasbin, dhamir yang penulisannya terpisah dan dia berposisi sebagai isim yang menempati posisi isim yang mansub, beri'rab nasab. Dan biasanya dia berposisi sebagai maf'ul bih yang posisinya dikedepankan, ya diletakkan sebelum fi'il. Biasanya kan maf'ul bih objek itu kan diletakkan setelah fi'il. Tapi untuk dhamir jika maf'ul bih berupa dhamir munfasil fi mahali nasbin, nanti biasanya dia diletakkan sebelum fi'il, seperti iyyaka na'budu. Nah, iyyaka-nya itu dhamir munfasil fi mahali nasbin, berposisi sebagai maf'ul bih. Adapun dhamirnya adalah iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Ya, nanti dhamir-dhamir ini akan digunakan dalam kalimat, biasanya berposisi sebagai maf'ul bih yang posisinya diletakkan sebelum fi'il. Kemudian dhamir muttasil fi mahali nasbin atau jarrin. Ya, dhamir yang penulisannya itu harus disambung dengan kata sebelumnya dan dia
biasanya menempati posisi isim yang mansub atau majrur, bentuknya sama, yaitu humahum, hahumahunna, kakumakum, kikumakunna, ya dan na. Ya, misalnya dia di mahalan nasbin ketika bersambung dengan fiil, misalnya darabahu zaidun, Zaid telah memukulnya, berarti hu di situ sebagai maf'ul bih. Atau menempati posisi isim yang majrur, misalnya sebelumnya ada huruf jar, minhu misalnya. Hu di sini menempati posisi isim yang majrur, ya sebagai majrur bi harfil jar, atau sebagai mudhaf ilaih, misalnya qalamuhu, pulpennya. Gitu ya. Nah, ini kelompok yang pertama dari isim ma'rifah yaitu dhamir, ya. Dan dhamir ini sangat penting untuk dipelajari karena sering dijumpai dalam tulisan-tulisan bahasa Arab. Dan bagi antum yang pengen mengenal dhamir lebih dekat, saya sudah menulis buku khusus ya tentang dhamir, bisa dibaca di sana, dan videonya juga sudah di upload di YouTube, ya. Kemudian yang kedua nama, ya, baik nama orang, ya nama tempat, nama negara, misalnya Muhammadun, ya nama orang, Jibrilu, Jibril nama malaikat, Makkah tuh Mekah nama kota, Jakarta nama kota, Indonesia nama negara, Ramadhanu ini nama bulan. Ya, pokoknya nama ya. Tapi nggak termasuk nama buah dan nama hewan ya, sebab kalau disebut nama buah itu kan belum tertentu. Misalnya tufahatun, apel yang mana kan gitu, masih umum. Kemudian asadun, singa. Ya singa kan banyak gitu, jadi nggak termasuk ya. Beda dengan nama manusia, ya kan, nama kota, nama negara. Ketika disebut Muhammadun berarti kan ya sudah tertentu, ada orang namanya Muhammad, bukan si Hasan, bukan si Ali kan gitu. Disebut Mekah ya berarti sudah tertentu kan, kota namanya Mekah, bukan Jakarta, bukan Bandung, seperti itu. Kemudian isim mubham, ya yang dimaksud dengan isim mubham adalah isim isyarah, kata tunjuk, dan isim mausul, kata penghubung. Ya, isim mubham ini, isim mubham itu artinya samar ya. Isim isyarah kan awalnya masih samar, haza misalnya, ini masih samar, dia akan menjadi jelas dengan adanya isyarah, sesuatu yang ditunjuk, itu akan menjadi jelas dengan sesuatu yang ditunjuk. Begitu juga isim mausul, allazi, yang gitu kan, dia mubham masih samar dan dia menjadi jelas ketika ada kalimat setelahnya. Ya, misalnya allazi yajlisu 'alal kursi, misalnya yang duduk di atas kursi, yang sedang duduk di atas kursi. Misalnya ustadun, ada seorang ustad gitu ya. Tapi intinya yang dimaksud dengan isim ma'rifah yang kita hafal adalah isim isyarah dan isim mausul. Nah, isim isyarah, kata tunjuk, nanti ada ya kata tunjuk yang untuk benda yang dekat dan ada juga yang jauh. Untuk yang dekat ada yang digunakan untuk muzakkar dan ada yang digunakan untuk muannas. Kemudian ada juga yang digunakan untuk mufrad 1, musanna 2 dan lebih dari 2, jamak. Misalnya nih untuk benda yang dekat muzakkar, haza, hazani, haulai. Dekat muannas, hadhihi, hatani, haulai. Ya, di sini huruf ha-nya meskipun tertulis pendek harokatnya tapi dibacanya panjang ya, haza, bukan haza tapi haza. Ini termasuk lafadz-lafadz yang penulisan dan pengucapan beda. Kemudian yang perlu diperhatikan kaidah penulisan hazani dengan hatani ya. Hazani ini haknya itu langsung dengan setelah itu zal, tidak ada alif. Tapi kalau hatani ada alifnya di situ. Hatani ini perlu dihafal ya, ditandain. Kemudian isim isyarah untuk bendanya jauh muzakkar, zalika, zanika, ulaika. Untuk jauh muannas, tilka, tanika, ulaika. Nah, ini huruf zalnya juga ya, harokatnya pendek, tertulis pendek tapi bacanya panjang. Itu isim isyarah. Sekarang isim mausul, kata sambung ya. Isim mausul ada yang digunakan untuk muzakkar, ada yang untuk muannas. Misalnya untuk muzakkar allazi, untuk mufrad allazani, untuk dua allazina, lebih dari 2. Kemudian muannas allati, 1 mufrad, allatani 2, allati atau allai, lebih dari 2 gitu ya. Dan ini harus dihafal nih ya. Yang termasuk isim mausul, isim isyarah, dhamir nih wajib dihafal nih bagi orang yang pengen bisa bahasa Arab. Kemudian catatan ya, termasuk isim mausul adalah ma dan man. Maknanya sama dengan alladzi. Ya. Misalnya la adri man fil hammami. Aku tidak tahu siapa yang di dalam kamar mandi atau di dalam toilet ya. Man di sini maknanya sama dengan alladzi. Kemudian akaltu ma 'alal ma'idati, aku makan apa yang di atas meja makan. Di sini ma sama dengan alladzi maknanya, itu isim mausul. Kemudian yang keempat, isim yang berawalan alif lam, misalnya ar-rajulu, laki-laki itu,
Al-mar'atu wanita itu, al-masjidu masjid itu, al-ustadzu ustad itu. Jadi nanti dalam penerjemahannya digunakan kata itu atau ini ya. Bebas aja sesuai dengan konteks kalimatnya yang jelas ya. Kalau ada isim berawalan alif lam ya ini isimnya ma'rifah. Bendanya sudah tertentu. Yang kelima, isim yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Seperti misalnya baituhu rumahnya. Di sini baitu awalnya kan nakirah. Tapi ketika disandarkan dengan dhamir maka statusnya berubah jadi ma'rifah. Atau disandarkan kepada nama baitu Muhammadin. Ya, rumahnya si Muhammad. Atau disandarkan kepada isim isyarah baitu dzalika rajuli. Ya, rumah laki-laki itu. Atau disandarkan kepada isim mausul baitul ladzi faza waladuhu. Ya, rumah orang yang anaknya juara. Atau disandarkan kepada isim yang berawalan alif lam baitul ustadzi, rumah ustad itu. Adapun isim nakirah akan dijelaskan setelah ini. Catatan, secara umum ya dhamir, isim isyarah dan isim mausul termasuk ke dalam kelompok isim yang mabni. Kecuali isim isyarah dan isim mausul ya untuk musanna termasuk ke dalam kelompok isim yang mu'rab. Saran guru bisa memberikan contoh penerapan isim ma'rifah dalam jumlah mufidah. Kalau antum belajar bersama guru, ya nanti antum bisa minta guru antum menjelasin contohin dong, misalnya dhamir dan lainnya ini dalam sebuah jumlah mufidah. Adapun kita ya karena di sini khawatir videonya kepanjangan, yang penting kita di sini paham tujuan kita mempelajari bab ini yaitu mengenal isim ma'rifah. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas. Silakan kerjakan latihannya ya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.